Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPPLD ingin mencoba menjelaskan mengenai kode komplit chapter 1 sampai chapter 4. Saya Ari Dwi Ningsih, NRP 521210032, dan rekan saya Yowanda, NRP 52121001113, akan memulai menjelaskan mengenai chapter pertama. Chapter pertama ini menjelaskan tentang konstruksi software. Apa itu konstruksi software? Konstruksi software itu merupakan tahap pembangunan konstruk dalam mengembangkan perangkat lunak atau software itu sendiri. Jadi konstruksi software itu tentang bagaimana cara membangun sebuah software. Kemudian apa sih aktivitas yang ada dalam konstruksi software ini? Ada beberapa aktivitas, yaitu mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi kebutuhan atau requirement, perencanaan konstruksi arsitektur software atau high level design, detail dari desain, coding dan debugging, unit testing, integration testing, integrasi sistem testing, dan perawatan. Kemudian, fokus dari konstruksi tersebut dari berbagai aktivitas tadi adalah coding dan debugging, kemudian mencakup detail design, construction planning, unit testing, integration testing, dan integration saja. Mengapa konstruksi software itu penting? Konstruksi software itu penting karena konstruksi software merupakan kegiatan sentral dari pengembangan software itu sendiri. Kemudian bagian terbesar dari pengembangan software adalah konstruksi atau coding. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah konstruksi. Kalau kita membangun software, kita juga harus mengkonstruksi software tersebut. Kemudian jika berfokus pada konstruksi software, maka akan meningkatkan produktivitas programmer. Kemudian chapter 2 yaitu metafora untuk memperkaya pemahaman mengenai pengembangan software. Mengapa metafora penting? Karena metafora digunakan untuk memahami topik yang akan dibahas dengan menggunakan berbagai analogi. Ketika kita memahami sebuah suatu istilah, maka kita lebih mudah memahami dengan menggunakan analogi. Kemudian bagaimana cara menggunakan metafora software? Metafora software digunakan untuk menambah wawasan mengenai permasalahan pemrograman dan prosesnya, membantu Anda berpikir tentang pemrograman Anda, kemudian akan menghasilkan pemrograman yang lebih baik dengan kode yang lebih singkat. Menulis kode atau writing code merupakan ada analogi menulis kode, yaitu seperti menulis surat, dimana pada saat membangun software tersebut dilakukan dengan trial error daripada merencanakan dan mendesain dengan matang. Kemudian membangun sebuah sistem, analoginya yaitu seperti kita menanam tanaman. Kita akan membangun software sedikit demi sedikit, seperti menanam tanaman yang akan kita tanam, kita memupuk, kita merawat perlahan-lahan, kemudian tanaman tersebut akan tumbuh. Begitu juga dengan software yang kita coding sedikit demi sedikit, kita desain sedikit demi sedikit, dan kita masukkan ke dalam sistem sedikit demi sedikit untuk menghasilkan sebuah sistem yang utuh. Kemudian membangun software juga layaknya seperti membangun bangunan yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang tergantung dengan apa yang sedang dibangun. Misalnya seperti kita membangun sebuah bangunan yang akan memerlukan perencanaan yang lebih rumit tergantung dengan seberapa rumit dan seberapa besar bangunan itu sendiri. Jika kita salah dalam perencanaan, misalnya seperti gambar di sini, kita membangun kandang dari anjing tapi kita lupa memberikan pintu pada kandang tersebut. Itu merupakan hal yang kecil dan bisa diperbaiki, tapi alangkah malunya jika kita membangun kandang anjing tapi tidak ada pintu masuknya. Begitu dengan software, jika ada kesalahan kecil bisa diperbaiki, namun akan mengakibatkan kompetensi dari software tersebut tidak tercapai dengan sepenuhnya. Analogi softnya yaitu perencanaan sebuah software itu seperti dengan merencanakan membangun rumah. Kita memerlukan perencanaan yang matang. Detail yang lengkap akan memudahkan programmer dalam membuat kodenya.
Inti dari chapter 2 ini yaitu melakukan konstruksi software mirip dengan konstruksi bangunan yang memerlukan persiapan yang baik dan terdapat perbedaan antara konstruksi proyek yang besar dan kecil. Kemudian programmer juga dapat menggunakan berbagai tools dan dapat memilih tools tersebut sesuai dengan keinginannya, dan ketika memilih tools yang tepat maka akan mengefektifkan konstruksi dari pembangunan software itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan untuk chapter 3 dan chapter 4. Pada chapter 3 ini judulnya adalah ukur 2 kali dan potong sekali, yaitu mengenai prasyarat awal. Jadi apa itu prasyarat awal? Prasyarat awal adalah hal-hal yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan konstruksi sebuah software. Nah, overview dari chapter ini adalah berisi tentang hal-hal apa saja yang harus disiapkan, yaitu prasyarat tadi untuk membuat sebuah software. Nah, prasyarat ini menentukan keberhasilan proyek. Karena jika prasyarat tidak dibangun dengan baik, maka itu seperti fondasi sebuah rumah yang rapuh. Jadi maka ketika kita membangunnya lebih jauh, maka hasilnya tidak akan baik. Nah, seperti judul pada chapter ini, yaitu measure twice and cut once. Jadi kita harusnya lebih banyak meluangkan waktu untuk proses desain, yaitu di awal-awal proyek, sehingga ketika kita melakukan konstruksi itu tidak banyak hal yang diubah, sehingga ongkos yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek itu akan lebih minimal. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, prasyarat awal adalah hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita memulai proses konstruksi sebuah software. Nah, mengapa prasyarat penting? Satu, karena prasyarat menentukan kualitas akhir software. Nah, jika kita menyelesaikan prasyarat dengan baik dan lengkap, maka kualitas software akan cenderung untuk meningkat, jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua adalah dapat menghemat biaya. Nah, prasyarat itu dapat menghemat biaya karena kadang ketika kita tidak menyiapkan prasyarat itu dengan baik, maka diperlukan proses untuk pengubahan software ini dalam codingnya atau dalam desainnya itu akan memerlukan biaya dan bahkan waktu yang lebih, sehingga biaya untuk menggaji orang-orang di dalam proyeknya akan semakin tinggi. Nah, ada beberapa penyebab prasyarat yang tidak matang, yaitu satu, prasyarat yang tidak matang itu memang developernya tidak ahli dalam mengerjakan upstream work. Mungkin developernya itu masih fresh graduate mungkin, jadi dia tidak terbiasa dalam mengerjakan proyek-proyek yang besar. Dan yang kedua adalah kadang manajer atau project manager ini ingin melihat kode secara langsung, bukan dokumen. Jadi dia ingin melihat kerja kita itu secara nyata, tidak banyak menghabiskan waktu di dalam desain. Nah, prasyarat yang tidak matang seperti ini akan dapat menggagalkan proyek kita. Nah, untuk itu kita perlu meyakinkan kepada pemegang keputusan di dalam proyek kita. Nah, dapat dua cara yang kita lakukan. Itu satu, kita pakai analogi. Nah, analoginya gini. Misalnya kita ingin jalan-jalan. Nah, untuk jalan-jalan itu kan nggak mungkin kita nggak menyiapkan semua yang kita perlukan kan, misalnya seperti baju, uang, dan mungkin kalau misalnya mobil, nggak mungkin kita pergi dengan bensin yang kosong di dalam mobil kita. Nah, seperti itulah kepentingan sebuah prasyarat. Nah, yang kedua, kita bisa memakai data. Jadi ini datanya, dari gambar ini kita dapat kita lihat bahwa cost atau biaya yang diperlukan ketika defect atau sebuah kesalahan pada software itu dideteksi akan semakin besar
Nah, ketika konstruksi maka dia akan semakin kecil. Ada 3 jenis prasyarat, yaitu 1 prasyarat perumusan masalah, prasyarat kebutuhan, dan yang terakhir adalah prasyarat arsitektur. Kita pertama akan bahas prasyarat perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini berisi kalimat-kalimat yang mengandung masalah dan belum memiliki solusinya. Jadi kalau misalnya dicontohkan kalimat-kalimat masalah itu, contohnya antrian untuk Everest sangat panjang sehingga melelahkan. Terus pencarian data pasien rumah sakit sulit dilakukan, mungkin seperti itu. Nah, perumusan masalah ini menjadi dasar terhadap proses-proses yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti untuk requirement definition. Nah, requirement pasti diambil melalui problem. Selanjutnya dari requirement meningkat lagi ke arsitektur. Nah, itu pastinya akan memperhatikan bagian bawahnya, yaitu requirement. Seperti apa requirementnya, alat-alat yang dibutuhkan itu seperti apa, dan selanjutnya sampai konstruksi, sampai improvement nantinya itu pasti akan didasarkan pada problem definition. Nah, problem definition ini seperti ketika kita memanah. Jadi ketika kita salah dalam merumuskan masalah, maka kita tidak dapat menuju target atau masalah yang ingin kita selesaikan. Seperti ini anjingnya yang kena malah, bukan targetnya. Nah, itu analoginya seperti itu ketika kita tidak merumuskan masalah dengan baik. 2. Prasyarat kebutuhan. Nah, requirement ini setingkat lebih atas dari masalah. Requirement ini mendeskripsikan secara detail apa yang harusnya sistem bisa lakukan. Requirement ini harus dibuat se-eksplisit mungkin untuk menghindari programmer mengambil asumsinya sendiri dan akhirnya tidak sesuai dengan kemauan user. Jadi sebisa mungkin kebutuhan ini dibuat kalimatnya itu menjadi tidak ambigu, sehingga programmer dan klien ini mengerti satu sama lain apa yang sebetulnya ingin dibuat. Nah, requirement yang buruk itu seperti kita menembakkan panah, tetapi kita hanya mengenai bagian-bagian yang umum. Jadi ketika kita membuat requirement yang buruk, masalah-masalah umum saja biasanya yang dapat diselesaikan, tetapi masalah-masalah detail yang mungkin penting itu terlewat karena kita tidak menspesifikannya dengan baik. Nah, di dalam requirement ini juga terdapat isu, yaitu perubahan requirement. Nah, di sini harusnya requirement kita buat sestabil mungkin. Jadi maksudnya stabil di sini adalah tidak berubah-ubah. Nah, requirement yang stabil dapat mempermudah dalam menyelesaikan proyek dengan cepat. Karena jika requirement berubah, maka akan dibutuhkan waktu dan biaya untuk menyesuaikan kembali. Nah, ini ada data dari IBM menunjukkan bahwa 25% requirement itu berubah pada saat proses pengembangan, sehingga 70-85% pengerjaan ulang harus dilakukan, sehingga akan memakan waktu dan biaya lagi. Nah, ini ada beberapa tips dalam menangani perubahan requirement pada saat konstruksi. 1. Kita menggunakan checklist requirement di bagian akhir untuk mengukur kualitas requirement. Nah, kita membuat standar requirement yang baik itu seperti apa. Apakah semua requirement sudah terdokumentasi dengan baik? Apakah masih ada kalimat yang ambigu? Nah, jika ternyata setelah kita checklist dan hasilnya jelek, maka ya kita jangan teruskan dulu untuk proses konstruksi, tetapi kita harus perbaiki dulu requirement
Selanjutnya, pastikan semua orang tahu ongkos perubahan requirement itu sebesar apa. Nah, semua orang di dalam project, terutama klien ini, harus kita jelaskan mengenai biaya yang dibutuhkan dalam merubah requirement. Jadi ongkos yang diperlukan untuk itu tidak sedikit, sehingga jika ingin mengubah requirement ya harus dipikirkan benar-benar. Selanjutnya, gunakan pendekatan pengembangan yang mempermudah perubahan. Jadi ada beberapa pendekatan pengembangan software yang mempermudah perubahan, misalnya evolutionary. Nah, itu dapat mempermudah kita ketika ada tambahan atau perubahan dalam fitur-fitur dalam software. Selanjutnya, jika memang tidak bisa tertolong lagi, ya jangan dilanjutkan lagi proyek itu. Selanjutnya adalah prasyarat arsitektur. Nah, prasyarat arsitektur ini berisi desain dari komponen-komponen yang kita gunakan dalam mengembangkan aplikasi. Jadi seperti bahasa pemrogramannya apa, database-nya apa, dan itu dibuat strukturnya dan penjelasannya. Nah, jika kita tidak membuat arsitektur yang baik, itu seperti kita menggunakan meriam kalau di gambar ini untuk menembakkan ke suatu target. Nah, ini kan sebetulnya tidak perlu, karena dampak yang dihasilkan begitu besar sampai tembus kan. Seharusnya kita pakai panah. Nah, itu seperti itulah. Jadi jika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus memakai alat-alat yang tepat gitu. Nah, ini adalah beberapa komponen-komponen arsitektur software yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah organisasi program. Nah, organisasi program ini maksudnya adalah sebuah garis besar yang mendeskripsikan sistem melalui sudut pandang yang luas. Jadi kayak sebuah overview dari semua komponen software tersebut, kita buat sebuah diagramnya. Nah, selanjutnya ada juga kelas besar, yaitu kelas-kelas besar yang sudah kita desain. Nah, itu kita harus masukkan di dalam arsitektur softwarenya dan beserta interaksinya dengan kelas lain itu seperti apa. Selanjutnya ada data design, kita juga harus mendesain tabel database-nya. Mungkin kalau misalnya database-nya relasional ya harus memakai diagram ERD contohnya. Selanjutnya aturan bisnis. Nah, ada beberapa kemungkinan aturan bisnis ini dapat mempengaruhi sebuah software. Misalnya dalam sistem informasi akademik, aturan bisnisnya mengatakan bahwa mahasiswa dengan IP 3,5 ke bawah nggak bisa mengambil 24 SKS. Nah, itu kan harus diperhatikan juga dan dimasukkan di dalam arsitektur ini. Selanjutnya adalah user interface desainnya. Nah, kita mau pakai apa? Apakah GUI atau bahkan command line atau web page? Chapter 3 sudah habis dan kita berlanjut ke chapter 4, yaitu keputusan kunci dalam konstruksi. Nah, pertama, keputusan penting itu adalah bahasa pemrograman. Jadi pemilihan bahasa pemrograman ini dapat mempengaruhi kualitas kode dan produktivitas. Nah, Kokomo 2 meneliti bahwa programmer yang menggunakan bahasa pemrograman yang ia pakai untuk mengembangkan proyek minimal 3 tahun sudah menggunakannya, maka itu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi sekitar 30%. Selain itu, programmer yang menggunakan bahasa high level seperti C++ atau Java juga biasanya mempunyai produktivitas yang lebih tinggi, karena bahasa itu
lebih manusiawi gitu, jadi lebih mudah dalam memprogramnya. Nah, selanjutnya adalah keputusannya itu aturan-aturan dalam programming. Jadi biasanya dalam programming kan kita menggunakan nama-nama kelas kan tidak sembarangan. Nah, jika sebelumnya telah kita desain kelasnya itu seperti apa, atributnya itu seperti apa, nah ya kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, sehingga ketika kita mengerjakannya dalam sebuah tim itu tidak terjadi saling singgung gitu. Jadi pekerjaannya semua setujuan dan sejalan. Nah, di sini juga ada keputusan, yaitu kita harus mengetahui dulu sekarang kita berada di mana di dalam gelombang teknologi. Maksudnya gelombang teknologi ini jadi kayak perkembangan teknologi gitu. Nah, jika kita ada dua kemungkinan, yaitu kita berada di teknologi yang sudah mapan atau di ujung gelombang, jadi tinggi. Nah, jika Anda ada di sini, biasanya infrastrukturnya teknologi itu sangat banyak, bahasa pemrograman juga banyak, debug mudah karena resource ada. Jadi tool-tool yang tersedia di internet juga kan semakin banyak, semakin kesini. Selain itu juga FAQ-nya banyak ditemukan. Jadi ketika kita punya banyak pertanyaan, biasanya akan terjawab di situ. Nah, jika kita berada di awal-awal gelombang teknologi itu, nah itu kebalikannya dari yang sudah di ujung gelombang tadi. Jadi infrastruktur itu sedikit, bahasa pemrograman ya nggak banyak, debugnya juga sulit dan lain-lain. Jadi keputusan di sini adalah ketika kita berada di ujung gelombang, ini bagus untuk lingkungan pengembangan yang ingin cepat penyelesaian proyeknya. Jadi jika Anda ingin proyek itu cepat selesainya, ya kita pakai teknologi yang sudah mapan sekarang atau sudah canggih, sudah dapat menyupport proyek kita dengan baik. Sedangkan jika kita berada di gelombang awal, ini cocok untuk proses pengembangan aplikasi yang sifatnya penemuan gitu, atau sesuatu yang baru. Contohnya itu kan misalnya pada awal-awal proses pengembangan aplikasi sekitar tahun 90-an. Nah, itu proses ditemukannya Microsoft Word dan aplikasi-aplikasi lainnya itu terdapat di dalam lingkungan pada teknologi awal, di mana infrastruktur itu sedikit. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.